tell you stories. May you've never heard before. About my growing little city. The being of life. To open your eyes. Welcome to our hidden paradise, Majalengka. Nama saya Eman, alamat Desa Karangsambu. Pekerjaan saya sehari-hari narik beca. Abdi nami Bepen Effendi, hari kawitnya di Anjun. Profesi abdi nya sebagai tukang parkir lah. Di kawit atas lami lah. Ya saras nama di parantos aya Covid nya di penghasilan teh rada kirang itulah menurun gitu. Nama Bapak Tasdik, pekerjaan pedagang pisang molen. Ada dampaknya dari penghasilan sebelum Covid, setelah Covid ada perubahan mengurangi gitu. Ya, semenjak Covid, ya penghasilannya nggak seperti yang dulu lah. Pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai tidak menyurutkan mimpi besar pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tetap optimis membuat daerah pertumbuhan baru di Jawa Barat. Rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK telah digaungkan sejak awal 2019 lalu. Kita sudah beberapa kali menyampaikan bahwa pantai utara Jawa yang sudah tersambungkan dengan jalan tol harus menjadi super koridor ekonomi kita karena fasilitas infrastruktur sudah relatif lebih siap. Yang kita harapkan jika pelabuhan Patimban ini selesai terbangun segitiga kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu Pelabuhan Patimban, kemudian Airport Kertajati dan juga kawasan di Bekasi, Kerawang dan Purwakarta sebagai sebuah kawasan industri saling terkoneksi, saling mendukung satu dengan yang lain sehingga memiliki daya saing terutama untuk produk-produk ekspor dan lebih khusus lagi di bidang otomotif. Melalui konsep segitiga rebana, di tahun 2030, pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat ditargetkan mencapai 10,91%. Karena rebana ini kan cita-citanya ada dua. Satu, menghasilkan 5 juta lapangan pekerjaan dalam 30 tahun ke depan. Kedua, menjadikan rebana ini kenaikan sampai 4-5% penambahan pertumbuhan ekonomi. Dulu sebelum COVID kan diprediksi
Jawa Barat yang rata-rata 5% bisa naik 9 sampai 10 kalau rebananya lancar. Maka pertaruhannya ini. Jadi skenario Jawa Barat di masa depan tuh nggak ada lagi tempat. Mau maju menggunakan metropolitan yang ada, setinggi-tingginya naik 1%. Ya. Tapi kalau ada rebana sebagai harta karun dari sisi ekonomi, maka hampir melompat 2 kali lipat. Itulah kenapa saya fokus visi masa depan itu di rebana. Rebana Metropolitan merupakan wilayah utara atau timur laut Provinsi Jawa Barat yang meliputi 7 daerah, yakni Kabupaten Sumedang, Subang, Indramayu, Cirebon, Kuningan, Kota Cirebon, serta Majalengka. Pengembangan segitiga rebana terdiri dari 11 kawasan industri dan 13 kota baru, 2.358 perusahaan potensial, 20 sektor industri potensial, 7.122 hektar area perumahan, 7.597 hektar area komersial. Penduduk di kawasan rebana metropolitan ini berjumlah 9,28 juta atau sekitar 18,82% dari total 49,3 juta jiwa. Untuk menggait para investor, pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar West Java Investment Summit 2020. West Java will contribute to national growth also better in the next 10 years. That's why Rebana must be successful. That's the point, yeah. Without Rebana, West Java will move very slow. We are moving, but very slow speed. But with Rebana as a machine, yeah, West Java will move very fast, 120 km per hour, yeah, and creating a faster economic growth. That's why we need to support Rebana from political side, from executive side, from economic side, from business side, yeah. And do not forget, we have Pancasila, yeah, social justice, sila kelima, keadilan sosial. Any investor coming to West Java must partner with local West Java company. Tepuk tangan. Dengan mengusung tema Invest in West Java for Better Future, Jawa Barat berhasil mencatat komitmen dan transaksi yang cukup fenomenal. Dengan total nilai investasi yang mencapai 380 triliun rupiah. Rebana Metropolitan diproyeksikan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di masa mendatang. Lalu, seberapa jauh masyarakat Majalengka mengenal mega proyek ini? Babe tahu segitiga rebana? Belum, Berarti segitiga rebana itu belum tahu, Be? belum tahu. Terang. Segitiga yang gimana? Segitiga rebana Bapak tahu? Nggak tahu. Segitiga mana kayaknya kalau untuk pedagang belum mengenal, belum tahu apa itu istilah itu ya. Yang jelas pedagang hanya tahu bahwa pasar Kadipaten berakhirnya HGB atau hak guna bangun itu sampai 2022 bulan 10. Artinya pedagang selepas dari tanggal dan tahun dan bulan tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi untuk menempati di pasar Kadipaten ini, dalam artian yang mungkin kedepannya seandainya habis masa kontraknya atau habis masa HGB-nya tersebut, jadi keputusan atau kebijakan nanti pemerintah yang berhak. Di pedagang dalam hal ini kalau udah habis HGB-nya, kekuatan dari segi hukumnya tidak berlaku lagi. Jadi
nanti yang memutuskan pemerintah ke depannya mau seperti apa ya, lanjutan pasal. Kini, selain telah banyak berdiri pabrik di Majalengka untuk menunjang konektivitas di kawasan segitiga emas Rebana, di Majalengka juga telah berdiri megah Bandara Internasional Jawa Barat yang merogoh kocek sebesar 2,6 triliun rupiah. Dengan target bisa menampung 29 juta penumpang per tahun, bandara yang dijuluki si burung merak ini justru disebut minim kajian dan penelitian sejak perencanaan. Sejak diresmikannya pada bulan Mei 2018 lalu oleh Presiden Joko Widodo, sampai kini burung merak pun masih kesepian di tengah area pesawahan. Dahulu, sebelum menjadi Bandara Internasional Jawa Barat, daerah ini adalah salah satu lumbung padi di Pulau Jawa. Di Kecamatan Kertajati, tiap hektar sawah produktif mampu menghasilkan gabah kering sekitar 6 ton saat panen. Sebagai contoh, dengan luas lahan Bandara Internasional Jawa Barat sekitar 1.800 hektar, maka ada sekitar 10.800 ton produksi gabah kering yang hilang akibat alih fungsi lahan. Tujuannya adalah supaya kita tetap siaga. Pengalaman 2014 kita kalah karena kita tidak siaga. Akan selalu diingat dan kuat menjadi tekad yang bulat dalam rangka kawan-kawan memperjuangkan dan mempertahankan Desa Sukamulya. Kalau kita sebagai orang yang beriman, maka kita harus percaya dan yakin bahwa memperjuangkan tanah ini adalah sebuah ibadah. Kehidupan yang sejahtera, tolonglah pemerintah khususnya Majalengka, Bupati, lihatlah daerah kami, janganlah disia-siakan karena daerah kami adalah daerah yang subur makmur, walaupun tidak ada pengairan, bantuan dari pemerintah, irigasi itu tidak mengalir, tapi daerah kami daerah subur. Ada banyak sekali sayuran, tanaman pangan yang dibutuhkan, yang dimakan oleh mereka. Itu pendapatan dari kami.
Di tengah sedang giat-giatnya memperelok diri, membangun, dan merenovasi berbagai infrastruktur secara masif, 7 Februari 2021, sekitar 40 desa yang terbagi di 9 kecamatan dilanda banjir. Melaporkan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2001 menjelang pukul 8, pantauan arus lalu lintas masih tetap tergenang air dari luar tol exit Kertajati maupun arah Kadipaten dan Indramayu. Di jalan satu di antara Karangsambung sama Kampung Duku Bitung itu di perjalanan banjir. Kalau di kampung di itunya mah enggak, di depan rumahnya mah. Kebetulan di kampung Bapak tidak masuk gitu banjirnya. Yang masuk di desa Karangsambungnya, Duku Warung, Ketilannya, Duku Bitung. Ya, alhamdulillah pami bumi abdi mah kebanjiran di lebat bumi teh cak ieu tah. Nyaan di lebat bumi teh. Da keur mah abdi mah bumina kan pinggir ya Ciputis. Baru ngaberesan oge beberes teh. Aya kan 4 dinten mah teh. 33.358 jiwa, 9.825 rumah, 24 fasilitas umum, 17 tempat ibadah, 1.660 hektar lahan pertanian terdampak. Harapannya ya semoga Majalengka semakin maju, semakin jadi kota besar, penghasil masyarakat semakin meningkat, masyarakatnya sejahtera lah. Ya mudah-mudahan mah gitu harapan kanggo ka Majalengka mendatang mah ya enggak terus bebas gitulah corona teh pada setiasa lancar deui ekonomi
usaha biasa deui, bebas deui, nyapi langganan-langganan parkir biasa kadaria deui lah gitu teh. Harapan dari kami selaku pengelola pasar Kadipaten, khususnya terhadap pasar Kadipaten, ya berharap pasar Kadipaten bisa terus eksis, bisa bersaing dengan pasar-pasar modern. Ya, harapan bagi Abang Beca harus lebih baik dari yang kemarin-kemarin lah. Mudah-mudahan Kadipaten Majalengka nggak ada dampak banjir lagi. Jadi harapannya Majalengka mendatang lebih baik, Be. Lebih baik, lebih ceria, lebih mantep harga. Namanya Majalengka harga, itu aja. Akan yeuna bau perhatosanana ke masyarakat.